Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sangga-sanggai Otumu Pekiki ini Samba. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kolaka, terpilih oleh Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra atau Asisten 1. Terima kasih Pak sudah hadir membersamai kegiatan kami pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Kekayaan Intelektual Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Sihon Pujiastuti Magdalena Panjaitan. Yang sama-sama kita hormati yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang sama-sama kita hormati teman-teman para pimpinan OPD, baik yang hadir secara langsung maupun yang diwakili lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang BRI Kabupaten Kolaka. Yang sama-sama kita hormati mewakili Ketua Dekranasda Kabupaten Kolaka. Terima kasih Bu. Yang sama-sama kita hormati, insya Allah sebentar juga akan bergabung teman-teman dari PT Pale dan juga merupakan salah satu narasumber dari kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pegawai dan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan dan seminar hari ini akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Waipode Anamonguro. Ini Waipode dan Anamonguro tahun 2025 ya. Mereka ini selain sebagai duta yang sering mewakili Kabupaten Kolaka untuk mempromosikan potensi wisata dan budaya, hari ini juga mereka bisa bertindak sebagai duta ekonomi kreatif Kabupaten Kolaka. Seluruh hadirin yang insya Allah sempat hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 terkait dengan ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan ini merupakan program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka pada DPA perubahan tahun 2025. Kemudian tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman teman-teman pelaku ekonomi kreatif terkait strategi pengembangan ekonomi kreatif ke depan, serta bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing dari produk-produk ekraf Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan para pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya pemenuhan izin berusaha. Ya, hari ini kita juga menghadirkan sebagai pemateri teman-teman dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sehingga kita berharap bahwa semua pelaku-pelaku usaha termasuk pelaku ekonomi kreatif itu pada akhirnya nanti harus berizin, karena itu menjadi salah satu persyaratan, apalagi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan akses untuk permodalan, yang menjadi salah satu persyaratannya itu harus ada nomor induk berusaha. Kemudian yang kedua, kita juga ingin memberikan pengetahuan, tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Ya, kita tahu bahwa ya, produk-produk teman-teman pelaku ekraf ini mungkin ada yang merupakan kekayaan intelektual dan itu harus dilindungi. Makanya kita menghadirkan teman-teman dari Kementerian Hukum ya, untuk memberikan informasi itu, sekaligus insya Allah akan memberikan simulasi tata cara pengajuan haki atau hak atas kekayaan intelektual terkait dengan produk dari yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk juga memberikan informasi kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif terkait bagaimana memperoleh akses permodalan. Makanya di kegiatan ini kami juga menghadirkan teman-teman dari BRI, ya, teman-teman dari Pale. Ya, kami berharap nanti di sini terjadi semacam
apa ya, kalau istilahnya perjodohan antara teman-teman dari dunia usaha dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Ya, karena kita tahu bahwa yang selama ini menjadi kendala yang sering dihadapi oleh teman-teman pelaku ekonomi di lapangan itu terkait dengan akses permodalan, sehingga kita harapkan dari kegiatan ini, setelah nanti teman-teman dari dunia usaha memberikan informasi, bisa terjadi interaksi dan kita berharap bisa terjadi perjodohan, dalam artian ya teman-teman pelaku teman-teman dunia usaha bisa ya membantu apa yang kemudian menjadi kendala bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif, khususnya terkait dengan akses permodalan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober bertempat di Aula Hotel Sultan Raja Kolaka. Kemudian pesertanya adalah para pelaku ekonomi kreatif, ada kurang lebih 17 subsektor ekonomi kreatif yang kita undang, dan informasi terakhir dari panitia yang hadir mengikuti kegiatan pada hari ini dan insya Allah besok ada kurang lebih 51 orang pelaku ekraf yang hadir. Kegiatan ini metode klasikal yang berisi pemaparan materi oleh para narasumber, kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab dengan para peserta pelaku ekraf. Kemudian di hari kedua insya Allah besok akan ada simulasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Hukum terkait bagaimana mengajukan HKI terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman pelaku ekraf. Dan insya Allah besok malam kita ada acara hiburan gala dinner atau makan malam bersama, santap malam bersama. Ya, saya harap teman-teman OPD mungkin yang mau bergabung, ayo kita sama-sama bergabung. Pak BRI, Pak Alek, ya, besok malam misalnya gala dinner mungkin ada hiburan dari teman-teman peserta. Kemudian terkait dengan sumber dana dari kegiatan ini berasal dari BPH Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka tahun 2025 bidang pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian sebelum kami akhiri, kami juga ingin menyampaikan kepada Pak Bupati melalui Pak Asisten 1 harapan-harapan terkait dengan Dinas Pariwisata, khususnya terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kami berharap mudah-mudahan tahun depan dan selanjutnya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa kita laksanakan lagi, mungkin dengan menghadirkan pelaku ekonomi kreatif yang lebih banyak jumlahnya, kemudian dengan materi pelatihan yang lebih baik lagi. Kemudian kami juga lagi berupaya, karena ini ekonomi kreatif secara kelembagaan di tingkat pusat sudah terbentuk kementeriannya. Kemudian di Kabupaten Kolaka ini kalau kita lihat ada beberapa OPD yang mengampuh, ya, ada Dinas Pariwisata, kemudian ada Dinas Koperasi dan UKM, ada Perindak, bahkan terakhir saya lihat di Belida atau di Balitbang juga ada terkait dengan ekraf ini. Kemudian secara kelembagaan juga ada teman-teman di Dekranas. Ya, kita berharap bahwa mudah-mudahan tahun depan kita bisa membuat atau menyusun sebuah rencana induk pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Kolaka, sehingga ini yang kemudian akan menjadi panduan dan arah bagi strategi pengembangan ekonomi kreatif pada masa-masa yang akan datang di Kabupaten Kolaka.